Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik. Oke, semoga dalam keadaan baik dan semoga selalu sehat ya. Ya, amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir hari ini dalam kegiatan konseling kelompok ini, serta menyempatkan waktu untuk bisa melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan kelompok, ada baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan konseling kelompok ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman. Oh iya, di sini apakah udah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum ya. Oke, jadi konseling kelompok itu merupakan sebuah bantuan atau layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah konseli, biasanya 2-8 konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar serta berbagi pengalaman para anggota sehingga konseli bisa mengatasi permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, tujuan dari konseling kelompok yaitu memfasilitasi konseli untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun fungsi dari konseling kelompok yaitu yang pertama, pengentasan. Nah, diharapkan dalam konseling kelompok mampu mengentaskan suatu masalah dari setiap anggota kelompok. Lalu yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman dalam mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok. Lalu yang ketiga yaitu fungsi pencegahan. Pada fungsi ini bertujuan agar teman-teman di sini bisa terhindar dari permasalahan yang sesuai dengan topik permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Asas-asas dari konseling kelompok yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, segala sesuatu yang dibicarakan dalam kelompok ini tidak boleh diumbar atau dibicarakan di luar kelompok. Lalu yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, jadi teman-teman yang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sukarela. Lalu yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini diharapkan teman-teman bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dialaminya dengan saran, tanggapan, dan juga solusi permasalahan teman-teman lainnya. Nah, di sini ada janji kerahasiaan. Saya akan mengucapkan, nanti teman-teman mengulanginya ya. Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan apapun yang akan diceritakan teman-teman saya di sini tidak akan saya bahas di luar tempat ini kapanpun dan dimanapun akan tetap terjaga kerahasiaannya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan tata cara atau langkah-langkah konseling kelompok, yaitu masing-masing individu mampu mengungkapkan permasalahan yang dialaminya. Dan diharapkan nanti masing-masing individu bisa menanggapi dengan memberikan saran serta solusi dari permasalahan teman yang akan menjadi topik dalam kegiatan konseling kelompok ini. Baiklah teman-teman semuanya, di sini apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Belum ya. Baik, marilah kita perkenalan terlebih dahulu supaya kegiatan konseling kelompok yang akan dilakukan bisa enjoy dan enak. Baiklah, perkenalkan saya Adilia Nurrohmah yang akan memandu kegiatan konseling kelompok ini dan sebagai konselor di sesi konseling kelompok ini. Lalu silakan. Saya Retnawati Wulandari. Saya Wiwit Wijayanti. Saya Hermin Bukat. Saya Triska Amelia. Oke, jadi sekarang udah saling mengenal ya satu sama lain. Ada Mbak Retno, ada Mbak Wiwit, ada Mbak Sekar, dan ada Mbak Triska. Saya harap nanti kegiatan konseling kelompok ini akan bisa berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman, di sini apakah sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok?
Iya, siap. Oke, jadi siapa nih yang pertama kali mau mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami? Mungkin dari Sekar dulu. Ya, jadi Kak, ketika pembelajaran online saya kurang cocok dengan pembelajaran online. Ketika pelajaran offline saya bisa masuk ke 3 besar, tapi ketika online saya keluar dari 10 besar. Ya. Lalu, Rizka? Saya kurang percaya diri karena saya merasa diri saya kurang cantik dibanding dengan teman-teman saya. Dan saya jadi minder gitu, Kak. Saya merasa orang lain lebih cantik dibandingkan saya yang lebih segalanya dengan saya. Ya. Lalu, Retno? Saya punya masalah dengan teman sekelas saya, Kak. Kan kemarin saya selesai mengerjakan ulangan akhir tahun kelas 10. Nah, itu kan ulangannya di sekolahan. Nah, terus teman saya mencontek, tapi tidak saya kasih. Alhasil teman saya marah, terus dia menjauhi saya. Ya, itu jujur membuat saya jengkel, karena dia tidak mau mikir sendiri, sedangkan dia seenaknya gitu tanya ke temannya. Ya, berarti memaksa untuk mencontek gitu ya. Lalu, Wiwit silakan. Saya mempunyai masalah dengan self injury atau menyakiti diri saya sendiri. Ketika saya sedang ada suatu masalah, saya akan melakukannya. Ya. Baik, di sini permasalahan siapa nih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ini Mbak Triska. Agak keras. Mungkin Mbak Triska? Oke, Rizka ya. Tentang itu ya, tidak percaya diri. Baik, permasalahan yang akan menjadi topik pada pertemuan kali ini adalah permasalahan dari saudari Rizka, yaitu adanya rasa kurang percaya diri, sering minder begitu ya. Untuk secara spesifik, permasalahannya itu seperti apa? Apakah bisa diceritakan? Jadi saya merasakan rasa kurang percaya diri, Kak. Saya merasa orang lain lebih unggul daripada saya. Misal seperti mereka lebih cantik dibandingkan saya dan lebih segalanya dengan saya. Terus tuh saya merasa insecure sama teman saya sendiri. Waktu pas saya main sama teman yang cantik, saya merasa tidak percaya diri. Selain itu, saya juga tidak percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Misal saya bisa mengerjakan soal di depan kelas, tapi saya malu dan tidak percaya diri menjawab soal. Kayak saya melihat orang lain itu di atas saya terus gitu. Apalagi pas dalam kelas juga seperti itu. Serasa teman-teman saya pintar-pintar dan cantik, sedangkan saya merasa di bawah mereka. Begitu, dan kadang teman cowok yang suka ngebully itu loh, Kak, saya kesal dan membuat saya tidak percaya diri. Baiklah, itu tadi ya permasalahan dari Triska mengenai rasa tidak percaya diri. Dari teman-teman, ada yang memberikan saran, tanggapan, atau solusi dari permasalahan rasa tidak percaya diri tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Sekar, silakan. Oke, menurut saya percaya diri dan tidak percaya diri. Setiap orang pasti punya waktu di mana mereka tidak percaya diri. Tetapi tinggal bagaimana mereka mengontrol diri mereka. Mereka ingin keluar dari zona nyamannya atau ingin menetap di situ. Ketika ingin keluar dari zona nyaman, mulailah sedikit-sedikit dulu, nggak usah terlalu banyak. Nanti bisa kok keluar dari zona nyamannya itu, dan nanti kamu akan terbentuk sendiri kepercayaan dirimu itu mulai perlahan-lahan gitu. Oke. Sekarang Mbak Retno, silakan. Jadi gini ya Mbak, rasanya rasa percaya diri itu penting. Menurut saya pun pernah mengalami rasa tidak percaya diri itu. Tapi jangan sampai kita terlalu lama membiarkan rasa tidak percaya diri itu larut dalam kehidupan kita. Masalah kecantikan misalnya, seperti yang Mbak Triska katakan tadi. Menurut saya cantik itu relatif Mbak, tetapi perempuan mempunyai versi cantiknya masing-masing. Dan Mbak Triska tidak perlu minder ataupun berkecil hati. Toh juga kita akan terlihat cantik di mata orang yang tepat. Oke. Baiklah, sekarang dari Mbak Wiwit, silahkan. Iya Mbak, jadi di dunia ini kita harus bisa bersyukur. Saran saya, Mbak Triska harus bisa mensyukuri apa yang telah Allah kasih kepada Mbak. Mungkin Mbak Triska merasa kurang percaya diri dengan temannya karena merasa kurang cantik. Sebenarnya
tinggal kita bersyukur saja Mbak dengan wajah kita. Definisi cantik itu berbeda-beda Mbak, nggak melulu perihal fisik atau wajah. Mungkin bisa dari cara Mbak Triska berbicara kebaikan hati Mbak Triska yang dimiliki oleh teman lainnya. Dan jangan selalu melihat orang lain di atas terus ya Mbak, ada baiknya kita juga bisa melihat ke bawah, ada apa di sana. Selain itu kita juga harus bisa pede Mbak atas kemampuan yang dimiliki. Buktikan kepada orang lain bahwa kita bisa. Kalau mau pintar ya harus rajin belajar Mbak, dan cobalah untuk menghilangkan rasa kurang percaya diri tersebut. Mungkin itu saran dari saya. Baiklah, itu saran dari teman-teman ya, saran tersebut. Bagaimana Triska, apakah bisa diterima? Iya, terima kasih teman-teman yang telah memberikan tanggapan dan saran mengenai permasalahan yang sedang saya alami. Tapi maaf sebelumnya ya Kak, saya juga masih bingung gitu apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya saat interaksi dengan orang lain. Baik, apakah ada yang mau memberi saran? Saran saya, kita harus mencoba percaya diri akan kemampuan yang kita miliki. Tidak usah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena sejatinya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri yang berbeda-beda. Tidak usah mendengarkan orang lain, karena belum tentu yang berbicara itu buruk dan itu lebih baik daripada kita. Tinggal bagaimana saja kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Iya, bagaimana Triska, apakah bisa diterapkan dalam kehidupan Triska ke depannya? Oh iya bisa Kak, terima kasih atas saran dan solusi teman-teman. Semoga permasalahan saya bisa teratasi dan rasa percaya diri saya bisa pulih seperti dahulu lagi. Amin. Oke. Oh iya, ini sepertinya saya lihat teman-teman jadi agak kurang fokus ya dan bersemangat nih. Jadi gimana kalau kita bermain dulu? Gimana? Oke. Jadi permainannya itu ikuti perintah saya ya. Misalnya nih, kalau saya mengatakan telinga, teman-teman semua memegang telinga masing-masing. Nah, kalau saya mengatakan mata, teman-teman memegang matanya masing-masing. Gimana teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Ya. Oke. Baiklah. Saya mulai ya. Perhatikan saya. Pegang mata. Gak ada yang salah ya. Pegang telinga. Pegang kepala. Oke. Lalu pegang hidung. Kayaknya fokus semua ya. Terakhir nih. Pegang dahi. Sepertinya sekarang agak kurang fokus ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, baiklah teman-teman. Kesimpulan dari permasalahan Triska yaitu mungkin Triska harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri Triska dan jangan selalu membandingkan diri dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya temannya. Lalu Triska jangan merasa rendah diri dan merasa tidak cantik dibandingkan dengan teman yang lainnya. Karena cantik itu relatif ya. Definisi cantik itu tidak melulu soal wajah saja, tetapi banyak hal. Menjadi perempuan yang baik hatinya juga sangat penting bagi seseorang perempuan. Kita harus bisa bersyukur apa yang telah Tuhan kasih kepada kita. Selain itu juga hendaknya Triska bisa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. Memanfaatkan masa muda dengan rasa percaya diri itu penting. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mencoba menerima kekurangan diri sendiri sebagai sebuah motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu dan bisa menjadi seseorang yang berkualitas dan baik, serta kita tidak perlu mendengarkan perkataan buruk dari orang lain. Seperti itu, Triska. Apakah bisa diterima? Iya bisa Kak. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari permasalahan hari ini.
Mungkin dari teman-teman ada tidak yang mau memberikan pesan dan kesan dalam mengikuti konseling kelompok ini? Saya Kak, Oke, silakan Retno. pesan dan kesan saya dari kegiatan ini sudah bagus dan paham akan manfaat konseling kelompok. Harapan kedepannya saya berharap kegiatan ini bisa diadakan lagi. Seperti itu. Oh iya. Mungkin dari teman yang lain apakah masih ada? Sepertinya tidak ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja ya dari teman-teman. Kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan yang belum tertuntaskan dari teman-teman yang lain. Jadi pertemuan yang akan kita diskusikan via WA Group, mungkin itu saja konseling kelompok pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.